Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita akan menikmati kembali kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul renungan pagi hari ini yaitu hidup yang diberkati. Menjadi pribadi yang diberkati Tuhan adalah harapan setiap orang percaya. Siapa sih orang yang tidak mau diberkati Bapak Ibu saudara? Semua orang tentu mau, bahkan sangat mau untuk diberkati. Seperti kita tahu bahwa berkat Tuhan itu tidaklah sama dengan hal-hal materi atau hal-hal yang fana. Seperti kekayaan, kemewahan, terpenuhnya keinginan dan lain sebagainya. Tetapi berkat Tuhan itu dikatakan lebih dari sekedar hal-hal materi semacam itu. Dalam Bilangan 6 ditulis perintah Tuhan kepada imam untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Bahkan doa berkat ini di sana tidak disebutkan mengenai hal-hal jasmani. Lalu apa saja berkat Tuhan yang lebih luar biasa dari sekedar berkat jasmani? Di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, firman Tuhan ini disampaikan Tuhan dalam konteks di mana bangsa Israel itu sedang ada di padang gurun dan ada di dalam penggembaraan. Sama seperti kehidupan kita saat ini di dalam dunia ini. Kita ada di dalam lembah air mata. Kita seorang asing yang menggembara, bahkan dikatakan seperti seekor domba yang ada di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu kita perlu berkat Tuhan lebih dari sekedar kebutuhan jasmani ini. Kita akan melihat berkat Tuhan apa saja itu. Yang pertama yaitu berkat perlindungan. Bilangan 6 ayat 24 di sana dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Puji Tuhan. Perlindungan yang dimaksud di sini Bapak Ibu saudara bukan dalam pengertian tentang kita pernah sakit, kita tidak mengalami kekurangan atau tidak mengalami penderitaan. Tidak, tetapi perlindungan di sini adalah perlindungan agar kita tetap punya iman dan percaya kepada Tuhan. Iblis memang senang kita sakit, iblis senang kita kekurangan, kita alami persoalan. Namun ia jauh lebih senang ketika iman kita ini lemah, ketika kita menghadapi sakit, kekurangan, persoalan hidup. Dan tujuan utama iblis bukan sekedar membuat kita sakit saja, membuat kita kekurangan. Tetapi ia ingin menghancurkan iman kita sebagai orang percaya. Karena iblis tahu persis bahwa iman itu akan menyelamatkan kita. Iman itu begitu penting dan berharga. Bahkan saat Tuhan Yesus datang nanti kedua kali ke dalam dunia, dia akan berkata, dia akan bertanya kepada kita, adakah kau dapati iman di bumi? Itulah sebabnya iblis dengan berbagai cara Bapak Ibu saudara, dia mau menghancurkan iman orang-orang percaya. Sakit, kekurangan, penderitaan seringkali digunakan iblis untuk menghancurkan iman seseorang. Oleh karena itu kita perlu perlindungan Tuhan. Dan hanya berkat perlindungan saja kita tetap kuat, kita tetap mampu menghadapi persoalan hidup kita. Perlindungan Tuhan tetap membuat kita percaya. Perlindungan Tuhan membuat kita beriman kepada Tuhan. Satu contoh kehidupan Ayub Bapak Ibu saudara, sesuatu yang iblis ingin hancurkan bukan harta Ayub, bukan keluarga Ayub, bukan tubuh Ayub. Tetapi yang iblis ingin hancurkan yaitu kesalehannya, kesetiaannya, bahkan imannya kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita melihat kisah Ayub ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu melindungi. Tuhan melindungi Ayub sehingga dia tidak kehilangan iman kepada Tuhan di saat badai itu datang dalam hidupnya. Kalau hari ini kita masih bisa percaya kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah, masih bisa melayani, masih bisa menyembah Tuhan. Itu semata-mata karena berkat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan paham bahwa perlindungan Tuhan bukan di mana keadaan kita aman saja, hidup tanpa masalah dan baik-baik saja. Tetapi perlindungan Tuhan adalah di mana kita masih tetap punya iman pada Tuhan di tengah-tengah badai persoalan sekalipun. Mazmur 34 ayat yang ke-20 di sana dikatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sebab orang benar itu justru seringkali alami berbagai kemalangan dalam hidupnya, tetapi percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu dan Tuhan melindungi agar kita tidak kehilangan iman kita. Bahkan di saat kita dalam keadaan nyaman, kita perlu hati-hati. Sebab kenyamanan itu juga justru seringkali menjadi pembunuh terbesar iman orang-orang percaya. Karena dalam kenyamanan kita cenderung lupa akan Tuhan.
tidak perlu Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Berkat yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Inilah janji berkat Tuhan yang akan mengiringi perjalanan hidup kita, sehingga kita dapat melihat terang itu dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Bangsa Israel ada dalam perjalanan, dia tidak tahu persis tanah yang dituju, tetapi Tuhan berjanji untuk memimpin, untuk menuntun mereka. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Ia akan menuntun langkah kita. Dan berkat sesungguhnya yakni pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan jalan Tuhan yang ada dalam hidup kita adalah jalan yang penuh dengan kasih karunia. Dan ini yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk menjalani kehidupan ini. Ya, manusia seringkali fokus mintanya berkat jasmani, berkat yang kelihatan, tetapi tidak mau berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, ada kasih karunia yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Allah itu setia, Dia akan memberikan jalan keluar, bahkan saudara dan saya cakap untuk menanggungnya. Puji Tuhan, sebab Tuhan itu setia dengan janjinya. Tuhan hanya ingin saudara dan saya mau dituntun oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan. Berkat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, yaitu berkat perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Manusia sebenarnya tidak berkenan Bapak Ibu Saudara, sebab telah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak mau menghadapkan wajahnya sebab ada dosa. Tuhan bahkan memalingkan wajahnya karena ada dosa. Tetapi kita bersyukur karena Yesus membuat manusia itu berkenan oleh Tuhan. Yesus adalah manusia yang berkenan pada Bapa. Oleh sebab itu manusia yang ada di dalam Yesus, kita yang ada di dalam Yesus, Bapa melihat kepada Yesus. Dan saat Bapa memandang, Dia hanya melihat perkenanan Yesus itu ada dalam hidup kita. Dan disitulah damai sejahtera akan tercurah ketika perkenanan itu ada dalam hidup kita. Untuk apa kita memiliki segala sesuatu kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita? Jika Tuhan izinkan hidup kita ada dalam kekurangan, ada dalam penderitaan sekalipun, namun kita memiliki damai sejahtera, maka kita termasuk bagian orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan akan memuaskan kita di tanah yang kering. Bicara soal tanah yang kering, bicara tentang krisis. Saat ini kita sedang alami itu. Tetapi Tuhan justru akan memuaskan kita di tanah yang kering. Ini berkat yang jarang disadari, apalagi disyukuri oleh orang-orang saat ini. Berkat perlindungan Tuhan akan memiliki iman kepada Dia. Berkat pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, serta berkat perkenanan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan semua berkat ini kuncinya di ayat yang ke-27. Ketika saudara dan saya meletakkan nama Tuhan atas kehidupan kita. Meletakkan nama Tuhan atas hidup kita artinya mengakui Tuhan. Kita tidak mampu sendiri tanpa Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat semata-mata karena Tuhan dan untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua berkat ini boleh kami terima ketika kami tinggal di dalam Engkau. Dan kami yakin Tuhan ketika kami menyerukan nama-Mu atas kehidupan kami, berkat-berkat ini menjadi bahagian setiap kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya persatuan kesatuan itu ada pada bangsa kami. Pemulihan Tuhan juga terjadi atas bangsa kami. Hubungan dengan bangsa-bangsa lain juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau menolong jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka tetap berjaga-jaga, penuh firman, penuh Roh Kudus, sehingga mereka boleh tetap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan jemaat-Mu ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dan pagi hari ini kami akan melangkah dengan penuh iman bersama-sama dengan Engkau. Kami nikmati damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.